ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang saya muliakan, yang pertama-tama tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya, nikmat-Nya, kudrat dan iradatnya kita masih berinya kesempatan berupa kesehatan, ya, umur yang panjang untuk hadir di surau mendengarkan pengajian kita sebagaimana biasanya. Dan tak lupa selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Semoga dengan bersalawat kepadanya kita menjadi umatnya yang diakuinya, mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung ngaji kita pada malam ini. Saya mulai dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok yang dibangsakan bagi ikhtiar, maka yaitu 4 bahagi. Pertama, puji kodim bagi kodim, seperti firman Allah Ta'ala, nikmal maula wa nikman nasir, ya ini sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Kedua, puji kodim bagi baharu, seperti firman Allah Ta'ala, nikmal abda innahul awwab, ya ini sebaik-baik hamba itu diawat bahwasanya ia banyak taubatnya. Dan ketiga, puji baharu bagi kodim, seperti berkata hamba alhamdulillah. Dan keempat, puji baharu bagi baharu, seperti kata Zaid kepada Umar, dan itu orang yang murah, maka sekalian puji yang tersebut itu tertentu bagi Allah, maka jadilah arti alhamdulillah itu bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kitab ini pengarang memulai dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah ini yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu adalah berupa ungkapan kata puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok, ya. Ini maksudnya kita mengucapkan alhamdulillah karena kita merasakan, ya, dalam alam rasa itu kita memang mengakui bahwasanya ada suatu yang kita rasakan, dan itu kita akui, ya, kita pandang itu semata-mata memang berkat karunia Allah, baik itu berbentuk secara zahir maupun batin, ya. Jadi ungkapan puji kata alhamdulillah ini awalnya kan, kalau secara sejarahnya, ya, awal yang pertama kali mengucapkan alhamdulillah kan ada Nabi Adam, ya. Sedikit saya buka sejarah awal kejadian Nabi Adam tuh ketika ibadahnya dimasukkan Allah, sebagian dirinya, ya, ruh ke ibaratnya jasad Nabi Adam yang dibentuk dari tanah itu kan dia tak bisa bergerak.
dimasukkan ibaratnya ruh dari ubun-ubunnya melewati rongga mulutnya, maka langsunglah keluar bersin Nabi Adam tuh. Langsung diperintahkan Allah, kau ucapkanlah alhamdulillah. Nah, maksudnya apa? Disitulah awalnya terjadi ataupun mulanya ungkapan alhamdulillah. Dari situlah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam bahwasanya kita nih dari awalnya pun nyawa awak tuh ya, diri awak nih itu pun karunia Allah. Jadi awak bisa bergerak, datang dari rumah kemari ya, itu karena ada itu. Kalau kata Tuan Guru Besar nih, hayati betul lah ibaratnya orang hidup dengan orang yang mati. Kalaulah seandainya tak ada, dicabut Allah nyawa yang ada di dalam diri kita nih ya, ruh tuh, maka awak ini tak bisa apa-apa. Jadi nyatalah sebenarnya yang bergerak menggerakkan tuh ya, yang melakukan dalam diri awak nih, itulah memang semata-mata perbuatan Allah. Nah, jadi awak rasakan perbuatannya itu sebagai karunia, nikmat. Nah, terasa sama awak memang. Nah, jadi ketika awak terasa itu, dengan sendirinya timbullah rasa pujian, rasa untuk bersyukur mengagungkan kepada Allah itu atas segala karunia-Nya. Yang itu pun lain lagi ibarat nikmat napas ya. Cukup banyak sebenarnya karunia Allah. Itu ajalah yang awak rasakan. Karena makanya kita dituntut untuk merasakan yang menyebut ya di dalam diri awak tuh nyawa itu ya, agar awak apa? Awak harus merasa tahu diri dan ingat kepada Allah tuh. Awak terus menjadi hamba yang bersyukur. Maka kata pengarang nih, puji itu terbagi kepada 4 perkara. Yang pertama, puji kodim bagi kodim. Apa tuh maksud puji kodim bagi kodim? Puji Allah tuh memuji dia akan dirinya. Nah, yang kodim itu kan hanya Allah. Kodimnya apa? Yang sedia, yang tak ada permulaan, tak ada awalnya. Memang awalnya siapa? Allah tuh. Dan akhirnya pun dia juga yang ada. Ya. Jadi sebenarnya la taharaku zaratun illa biiznillah. Itu maksudnya apa? Tak bergerak seizin zarah tanpa izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita, dan apa yang kita lakukan semata-mata berarti kalaupun awak puji ya, pada hakikatnya ketika memuji, hakikatnya Allah tuh memuji dirinya. Nah, maka terjadilah di situ puji kodim bagi kodim. Nah, Allah memuji akan dirinya. Nah, jadi dia kepada dia. Nah, jadi sampai terasa awak memang ketika awak menyebut alhamdulillah tuh memang dia tuh. Nah, ketika awak merasa dalam ingat Allah tuh, merasakan nikmatnya, dirasakan Allah tuh ya. Nah, karena Allah tuh juga bisa merasakan nikmatnya dalam diri awak tuh. Nah, kalau tidak dirasakannya, awak tetap lalai, awak akan ingkar, awak akan lupa. Nah, bahwasanya segala sesuatu di dalam diri maupun di luar diri awak lakukan, tak ada yang luput tanpa perbuatannya. Nah, semata-mata Allah tuh menunjukkan perbuatan dia juga. Nah, jadi perbuatannya memuji dia akan zatnya. Jadi terjadilah puji kodim bagi kodim. Bagi ketika dia merasakan rasa Allah tuh dengan perkataan atas perbuatannya. Dan yang kedua katanya puji kodim bagi baharu. Nah, yang kedua ada puji kodim, Allah tuh memuji dia kepada makhluknya. Makhluk. Allah tuh yang kodim, yang menjadikan. Makhluk tuh yang dijadikan. Baharu tuh, kenapa dikatakan baharu? Awalnya dia tak ada. Jadi setiap yang awalnya tak ada, maka nanti akan kembali tiada. Jadi kita nih dulu tak ada menjadi ada, nanti akan tiada. Kalau Allah tuh dia kodim. Kenapa dia kodim? Karena dia ada sampai kapanpun, sampai akhir, tak ada akhirnya. Dia yang ada
Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zahir, dia yang batin. Nah, jadi ada kalanya Allah memuji hambanya, makhluknya. Nah, contohnya ibaratnya ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, salah satunya ketika Allah berselawat kepada Nabi. Nah, Nabi Muhammad itu kan ibaratnya kekasihnya yang dijadikannya. Dia memuji kekasihnya. Nah, terjadilah puji kodim bagi baharu. Nah, Allah memuji ibaratnya yang dijadikannya. Dan yang ketiga, yakni sebaik-baik hamba itu seperti berkata. Dan yang ketiga ada dia puji baharu kepada kodim. Nah, dibalik deh. Kalau tadi Allah yang memuji ibaratnya yang baharu itu, yang dijadikannya, maka awak nih ya sebagai makhluknya yang baharu yang dijadikannya memuji Allah tuh atas kemuliaannya. Nah, jadi ada tiga macam. Yang ketiga itu dia. Yang pertama Allah memuji dirinya. Yang kedua Allah memuji yang dijadikannya. Yang ketiga yang dijadikannya pula yang memuji dirinya. Nah, dan yang keempat ada puji baharu bagi baharu. Nah, itu ya lumrah lah. Nah, ketika kita ibaratnya ditolong orang, dibantu orang, ya orang memberikan kita sesuatu, timbul rasa ibaratnya pujian kepada makhluk itu. Nah, pada hakikatnya itu awak tidak memuji dia, tak nampak Allah tuh, maka tak terpandang Allah tuh. Digerakkan Allah, perbuatan Allah, atas izin Allah dia bisa nolong awak. Yang terpandang awak zahirnya. Nah, makhluk tuh yang terpandang awak. Maka di situ terjadilah awak pun ketika memuji itu tidak dengan rasa Allah. Lalai awak kepada Allah tuh. Maka awak nih ibaratnya baharu, ya, memuji yang baharu itu juga terputus dia. Istilahnya ini derajat yang paling rendah lah dalam memuji ini. Karena hakikatnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu memang tertuju kepada Allah. Nah, yang memuji merasakan Allah, ketika dia ibaratnya yang memuji merasakan Allah, yang dipuji pun dipandangnya Allah. Nah, ketika dia memuji merasakan Allah, dipandangnya juga yang dipujinya ibaratnya di situ ada Allah. Nah, maka disitulah terjadinya puji kodim kepada kodim. Nah, ya. Ketika ibaratnya dia merasakan Allah, di situ tidak dipandangnya Allah, nah, maka puji kodim kepada baharu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kata pengarang bagi tentang bab puji. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya ada bagi kita puji dan ada bagi kita syukur. Dan tiap-tiap satu daripada keduanya, dua maknanya, satu makna pada lugat, bahasa, ya, dan satu makna pada istilah. Dan adapun puji pada menurut lugat bahasa, maka yaitu puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok yang dibangsakan bagi ikhtiar dan ya. Jadi puji itu bagi kita ini ada puji dan syukur. Makanya kenapa setiap kita memulai sesuatu ataupun apa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Jadi setiap bentuk pujian dan syukuran itu dia ada dua makna. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Jadi puji menurut bahasa itu kata pengarang di sini adalah ketika kita dua makna, satu makna pada lugat, satu makna pada istilah. Adapun pada lugat, puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok. Jadi ketika ibaratnya ada suatu perbuatan yang bagus, ya, yang elok, yang awak rasakan nikmatnya, yang manfaatnya, nah,
di situ sebenarnya sudah merupakan puji. Nah, setiap ibaratnya perbuatan perkataan yang memberi manfaat, itu menurut bahasa adalah pujian. Dan menurut istilahnya, adapun menurut istilah itu, maka yaitu perbuatan yang memberitahu daripada orang yang mengerjakan dia akan membesarkan, akan yang memberi nikmat dengan sebab keadaannya, memberi nikmat atas yang memuji atau lainnya. Sama ada demikian perbuatan itu, perkataan dengan lidah, ataupun iktikad dengan hati, atau amal dengan segala anggota. Dan jangan dikata bahwasanya iktikad hati itu tiada dapat kita pandang dengan mata kepala. Karena bahwasanya jika tiada kita pandang akan dia dengan mata kepala, tetapi tandanya tiada tersembunyi, hanyalah nyata baginya kita dengan perangai dan tingkah, karena zahir itu dan batin. Zahir batin. Jadi menurut istilah tuh begini tuan-tuan dan puan. Ketika kita merasakan suatu nikmat, baik itu kita rasakan dalam zahir kita maupun batin. Baik dia berbentuk nikmat real, nyata, maupun yang tak nyata. Ya, perasaan senang, ya, itu kan tak nyata bentuknya. Rasa bahagia, ataupun awak dapat rezeki yang berbentuk uang. Jadi berkat ada nikmat tuh, maka disitulah terjadi, ya, pujian kepada yang memberi nikmat itu tadi. Jadi ketika kita mendapat sesuatu yang berbentuk nikmat, ya, baik dia zahir maupun batin, maka disitulah awak memuji kepada yang memberi awak nikmat tadi. Ya. Dan syukur pada menurut lughat bahasa itu yaitu ain puji pada istilah, dan syukur pada istilah itu yaitu memulangkan oleh hamba akan tiap-tiap nikmat yang dikaruniakan baginya barang yang dijadikan karenanya, seperti tangan Allah menjadikan dia karena memegang barang yang menjadikan taat, seperti pedang ketika perang dengan kafir, dan memegang harta ketika mengeluarkan zakat dan lainnya, atau karena memegang barang yang mubah seperti makan dan minum. Jadi kalau syukur menurut bahasa itu dia bentuk puji. Menurut bahasa dia adalah bentuk pujian. Kalau menurut istilah, ya, dia kata pengarang di sini mengembalikan, memulangkan nikmat yang datang dari Allah tuh. Kita tahu nikmat tadi dari Allah, ya. Lalu kita pulangkan kepada Allah. Contohnya tangan ini yang jadikan Allah, ya. Ketik tubuh ini, kaki ini yang jadikan Allah. Maka dengan awak melangkahkan kaki itu ke ikut ngaji, melakukan sholat, ya, ibadah, bentuk ibaratnya ibadah kepada Allah tuh, itu salah satu wujud syukur. Dengan tidak awak ibaratnya membawa ibaratnya ciptaan Allah nih, nikmat Allah nih kepada yang dimurkainya, ya, tapi awak bawa ibaratnya kepada yang diridhoinya, itu salah satu wujud syukur awak kepada Allah. Jadi salah satu ibaratnya dengan niat awak kemarin karena Allah, ya, awak mengaji karena Allah, berkat Allah, itu sebenarnya salah satu awak mensyukuri nikmat Allah tadi. Dengan awak tidak membawa diri awak kepada maksiat, kepada hal yang ibarat dimurkainya, ya, yang mungkar. Jadi kalau ibaratnya
melakukan ibadat semelamatkan diri awak ataupun harta awak tadi yang dari Allah tuh awak zakatkan. Yang dari Allah, harta ini dari Allah, rezeki ini awak tahu dia. Lalu awak infakkan, awak zakatkan, awak sedekahkan kepada ibadnya yang pada haknya. Itu salah satu namanya bentuk syukur. Ya, kalau syukur tuh bendanya. Ya. Kalau pujian tadi kan bentuk perkataan, perbuatannya. Jadi dengan awak ibaratnya mengembalikan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi di situ sebenarnya ini dari Allah, maka awak kembalikan kepada Allah tuh. Jadi kalau misalnya ada harta awak dengan awak tumpuk-tumpuk, dengan awak simpan, ya, awak kumpul, awak apa, itu menunjukkan apa? Awak tidak bersyukur kepada Allah. Ataupun ada harta awak, tapi harta tuh lebih banyak dia awak pergunakan kepada diri awak daripada untuk ibadah tadi. Jadi kalau kata Tuan Nawan, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dulu waktu perjalanan dia kepada Allah nih, semua harta benda yang didapatnya ataupun ibaratnya dunia segala isinya itu, ya, pangkat derajat yang ibaratnya bisa didapatnya, karunia Allah yang diberikan kepada dia, itu semua ibaratnya ditinggalkannya. Tidak mau dia dengan hal dunia maupun akhirat itu selain dia nyendak kepada Allah aja. Jadi ketika dia berjalan, ditawarkan Allah kelebihan, ditawarkan Allah ibaratnya harta benda ataupun apa, ya, melalui ibaratnya tawaran yang lain-lain lah bentuk dari makhluk, ya, didatangkan Allah, sedikit pun tidak dihiraukannya. Ternyata ketika Syekh Abdul Qadir Jailani setelah ibaratnya dia kembali kepada Allah, meninggal, setelah dia kembali kepada Allah, dia berjumpa dengan Allah tuh, di hadapan Allah tuh, diberikan Allah semua yang tidak diambilnya waktu di dunia itu. Harta ibaratnya diambilnya secukupnya aja, tak mau dia berlebihan. Yang ibaratnya diacuhkannya dulu, tak dihiraukannya waktu di dunia itu, rupanya ditabung-tabung Allah rupanya untuk dia di akhirat. Disiapkan Allah rupanya. Jadi pandangannya kita kan keliru. Rupanya harta yang sebenarnya itu di sana rupanya disiapkan Allah. Jadi kalau misalnya harta itu kita ataupun nikmat itu kita nikmati ibaratnya ketika di dunia itu, rupanya di sana tak kita nikmati lagi rupanya. Jadi cukup kita nikmati di waktu di dunia aja lah. Karena ketika kita menikmati pemberian Allah tuh tanpa kita sadari, sengaja pun tak sengaja, tergadai Allah tuh dengan pemberiannya. Maka disitulah Allah melihat ternyata kita nih bukan ndak Allah, tapi kita ndak yang dijadikan Allah tuh, ndak pemberian Allah kita, ndak nikmat Allah, baik itu keramat, rezeki, nikmat apapun wujudnya, bukan ndak Allah nyawa rupanya. Jadi kalau memang betul hati anda kepada Allah tuh, maka ketika datang itu satu-satu untuk menguji awak, rupanya ujian untuk kita, harta ujian, pangkat ujian, pekerjaan, anak istri, semua ujian. Sampai kata Tuan Nawan, kalau awak betul-betul ibaratnya sampai ke pasangan awak tuh, kalau memang betul-betul ingin sama kumpul sama mereka di sana nanti, lebih baiklah diambil Allah ketika di dunia ini, di saat awak apa. Sakit memang. Dengan sakit tuh ibaratnya rupanya Allah tuh tidak ngumpulkan awak di sana. Tapi kalau udah ibarat kumpul di sini udah apa, dengan tak ada merasa sakit, memang kena kepada Allah ini memang harus sakit. Nampak? Sakit tuh nanti, itulah rupanya tabungan kita nanti di akhirat ataupun di sisinya nanti. Disiapkan Allah. Lebih dari yang kita dapat di dunia ini. Yang bisa kita dapat di dunia ini, rupanya dah ditiap Allah jadi tabungan amal awak rupanya. Jadi ingat saya kata Tuan Guru, sebenarnya harta yang sebenarnya milik kita itu yang mana? Yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita ibaratnya arahkan kepada jalan Allah. Rupanya itu sebenarnya harta hakikat harta kita sebenarnya. Tapi yang kita nikmati, kalau kata Tuan Guru muda nih, ingat saya, harta ini yang kita makan nih, yang kita makan, udah itu kita buang, makan kita buang. Ya gitu aja lah, jadi ampas dia. Tak bernilai dia sama sekali. Ibaratnya ya jadi kotoran. Coba harta dan duit awak beli makanan, awak nikmati. Ya udah sebatas itu aja, buang. Itulah jadi nikmatnya. Sebatas itu dia. Tak bernilai dia.
Tapi kalau misalnya awak ambil secukupnya, yang lain awak taburkan kepada Allah tuh, jalan Allah yang diridhoinya, ya, baik itu zakat, sedekah, infak, terserah. Mau awak ibadnya dengan wakaf, rupanya harta awak. Karena ketika awak udah meninggal, udah mati, itu bakal tinggal. Kalau tidak awak meninggalkannya, ya, dia akan meninggalkan awak. Contohnya aja ibaratnya harta pun awak tumpuk-tumpuk, ya, untuk keturunan awak, meninggal awak, harta itu jadi mudarat. Begaduhlah keturunan awak, rusak hubungan bersaudara gara-gara pusaka. Kan banyak. Dan ditunjukkan Allah mudaratnya. Padahal kalau harta itu awak sedekahkan, ya, awak hibahkan, awak wakafkan, zakatkan, itulah sebenarnya harta awak sebenarnya. Dia bahkan tidak jadi tuntutan, tidak jadi pertanggungjawaban. Tapi kalau misalnya harta yang awak nikmati, rezeki yang awak nikmati di dunia ini, itulah nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kalau seperti Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dihiraukan, apa tidak ditanyakan nanti? Ya. Ingat kali saya dulu Tuan Guru pernah cerita tentang kampak. Tukang kampak yang hidup suami istri di tengah hutan. Hidupnya susah. Hanya kampak itu aja buat hartanya. Itu pun untuk dia nebang kayu. Kayu itu udah dapat dikumpulkannya, dijualnya. Itu aja hari-hari kerjanya tukang kampak ini. Jadi suatu saat ngeluh istrinya, "Bang, apakah gini-gini aja hidup kita? Tak ada perubahannya. Cobalah cari yang di luar." Jadi jalan-jalan dia ibaratnya ke kota sana. Jadi ibaratnya dengar dibacanya sayembara, telah meninggal putra raja. Bagi siapa yang ibaratnya berkenan ibaratnya menemani jasadnya selama 40 hari, 40 malam di dalam liang lahat, maka akan diberikan raja hadiah yang melimpah. Jadi dibawanya lah berita tadi kepada istri tadi. Ikut aja lah bang. Mana tahu ibaratnya rezeki kita pula berubah hidup kita. Diikutinya lah. Tak ada yang berani satupun. Cuman dialah tadi ingin merubah hidupnya tadi. Jadi disiapkanlah ibaratnya tempat, ya, di dalam liang tadi untuk dia tadi. Ketika sudah ibaratnya dimasukkan mayat anak raja tadi, dia pun masuk ke dalam, ya. Selama 4 ditutup rapat, ya. Orang-orang takziah pun pergi. Pas pada hari itu kan datang malaikat. 2 malaikat Mungkar dan Nangkir. Aturnya malaikat tadi menanyai mayat tadi, karena nampaknya tadi bak tukang kampak tadi. Berbalik orang tu nanya ibatnya apa tu tadi. Tak jadi dia naik mayat tadi. Ke tukang kampak pula malaikat tadi datang. Apa kata? Siapa kau? Aku hanya tukang kampak. Ditanya malaikat masalah kampak tu. Perkara kampak aja, dari mana kau dapatkan kampak itu? Apa kau menggunakan kampak itu? Hasilnya kau bagaimanakan? Itu aja tentang kampak. 40 ditunggunya sampai 40 hari 40 malam tak selesai rupanya. Sampai kabar dia pertanyaan malaikat belum selesai tadi, dibongkar orang lagi. Sampai letih dia menjawab pertanyaan malaikat tuh tentang kampak itu aja. Sebiji kampaknya harta ya padahal. Bukannya banyak kali. Sampai selesai, ditawarkan dia sama raja tadi. Kau pilihlah hadiah mana yang kau inginkan. Karena kau telah lulus tes, kata. Selama 40 hari 40 malam. Apa kata? Aduh, tidaklah raja. Ampun. Cukup ini aja lah. Sebiji kampak aja aku hajab meladeni pertanyaan malaikat. Bagaimana dengan harta yang begitu banyak? Begitulah ibaratnya mendiang Tuan Guru Besar tuh memberi cerita, ya, hikayat dulu tuh. Jadi ya Allah, ya, entahlah ya berapa banyak harta yang kita punya, ya, dan itu harus siap mau tak mau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau istilahnya itu kampak aja sampai 40 hari 40 malam tak selesai, bagaimana ibarat yang lain? Kita yang kereta, ya, yang ibaratnya ada mobil, ada ini macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah, ya, untuk perbandingan ataupun iktibar bagi kita, bahwasanya harta yang sebenarnya itu adalah apa? Harta yang awak
apakan kepada Allah, bukan yang harta yang awak nikmati. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka awak harus ibaratnya merasakan Allah itu biar awak